Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Quratul Aini dari Tadris Matematika, mahasiswa semester 6, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian kualitatif dari mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini yang pertama adalah biografi. Biografi secara bahasa berasal dari kata bio artinya hidup dan grafi artinya penulisan, sehingga dirangkai menjadi tulisan kehidupan. Secara istilah, menurut Denzin dan Lincoln 2009, yaitu sejarah tertulis tentang kehidupan seseorang, mengkaji sebuah penelitian yang berlandaskan dari catatan atau pengalaman hidup seseorang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Menulis kehidupan mengandung konotasi yang jauh dari sekedar sedikit melampaui makna biografis itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penyampaian yang bersifat mendalam tentang pengalaman hidup seseorang dan mengilustrasikan yang melalui lisan sehingga orang lain bisa menilai dan mengambil positif dari isi penyampaian tersebut. Yang kedua, ada fenomenologi. Fenomenologi yaitu merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok maupun individu. Sehingga metode untuk mengungkapkan esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi, serta menerapkan syarat upaya filosofis dan psikologis. Fenomenologi sebagai sebuah metode riset yang sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif mau dengan grafis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Fenomena yang dialami oleh sekelompok individu tentunya begitu beragam. Salah satunya poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi, sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupa memahami esensi dari suatu fenomena. Selanjutnya yang ketiga yaitu grounded theory. Grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif dan yang bersifat konseptual atau ori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu berinteraksi langsung, mengambil bagian, dan melebur proses menjadi satu terhadap suatu fenomena. Tujuan pendekatan grounded theory ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubung, bertindak,
atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded theory ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Selanjutnya, yang keempat yaitu etnografi. Etnografi merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada penjelasan deskriptif dan interpretasi terhadap budaya dan sistem sosial suatu kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengalaman dan penghayatan langsung terhadap kelompok atau masyarakat yang diteliti. Penelitian memfokuskan penelitiannya pada kelompok atau suatu masyarakat tertentu melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap kelompok yang bersangkutan. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengalaman yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengalaman tersebut, peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Penelitian mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya yang terakhir yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara mendalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Sementara Lincoln dan Guba 1985 menyebutkan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan atau program, event, proses, institusi, serta kelompok sosial. Nah, serta pengumpulan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.